Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira Putri dengan NPM 2021 01508552. Saya mahasiswa program Bimbingan dan Konseling dari Universitas Indraprasta PGRI. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengapa sih anak itu perlu diasuh atau dibimbing. Perlu diketahui bahwa setiap anak itu mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Namun, kira-kira apa sih bedanya perkembangan dan pertumbuhan itu? Singkatnya, pertumbuhan itu bertumbuhnya anak dari segi jasmani. Sedangkan perkembangan yaitu berkembangnya kepribadian dari seorang individu yang tadinya masih bergantung pada orang tua menjadi pribadi yang mandiri dan berguna bagi lingkungannya. Dan perkembangan itu meliputi proses yang kompleks. Artinya meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Dan ini terjadi hasil interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Untuk itu, agar perkembangan berjalan sebaik-baiknya, maka diperlukanlah anak itu diasuh dan dibimbing. Tahukah kamu bahwa keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam mendidik anak? Salah satu contohnya, mendidik anak agar mempunyai kepribadian yang bertanggung jawab. Terlebih lagi, anak harus diasuh dengan rasa kasih sayang, rasa aman, dan disiplin. Dan kita sebagai orang tua harus menjadi role model atau jadi contoh yang baik untuk anak. Untuk itu, perlunya ilmu, keterampilan, dan kesabaran untuk menjadi orang tua. Nah, jadi sangat penting ya belajar parenting mulai dari sekarang. Oke, cukup ya intermezzonya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam prinsip-prinsip dalam mengasuh dan membimbing anak. Memangnya apa aja sih? Yuk kita simak. Yang pertama, yaitu penuh dengan kasih sayang. Bentuk kasih sayang itu bisa berupa ucapan pujian, mencium, membelai anak, ataupun sering diusap punggungnya. Agar anak menjadi nyaman dan merasa terlindungi pada saat berada di dalam rumah dan di dekat orang tuanya. Yang kedua, penanaman disiplin. Nah, ini terkait apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Namun, bukan berarti kita bisa seenaknya menghukum anak kita loh, Mams. Karena sejatinya anak adalah titipan, maka kita nggak boleh melukiskan noda hitam dalam cerita anak kita. Minimal jangan mengomeli anak di depan umum, karena akan membuat dia menjadi tidak percaya diri. Yang ketiga, melakukan waktu luang bersama, quality time. Entah itu bermain bersama, berbincang, melakukan kegiatan bersama, sehingga anak merasa hubungan dengan keluarganya itu baik. Jadi, sesibuk apapun orang tua, ayah dan ibu, tetap meluangkan waktu untuk bersama anak. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghargai. Nah, kita sebagai orang tua nanti tidak boleh gengsi untuk meminta maaf kepada anak, karena kita sebagai role model. Untuk itu, kalau orang tua yang salah, jangan gengsi untuk meminta maaf kepada anak. Karena benar salah itu tidak dilihat dari segi tua atau mudanya kita. Hal ini akan ditiru oleh anak. Jika mereka salah, siapapun kita, siapapun mereka, perlu untuk meminta maaf. Yang kelima, jangan lupa untuk memberikan pujian kepada anak. Karena anak juga perlu motivasi, perlu dorongan. Kalau kita mengabaikan keberhasilan anak, maka dampaknya anak akan sukar untuk mengambil keputusan dan selalu bergantung pada orang lain. Baik, setelah kita mengetahui prinsip dalam membimbing dan mengasuh anak, maka selanjutnya kita akan mengetahui kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh orang tua. Memangnya apa aja ya kebiasaan buruk yang tanpa sadar orang tua sering lakukan? Yang pertama, tanpa sadar orang tua mengajarkan anak untuk menyalahkan orang lain ataupun keadaan. Contohnya, ketika anak sedang lari dan anak itu jatuh tersandung batu, maka yang disalahkan adalah batunya. Seperti, cep 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 jangan nangis ya, emang nakal ini batunya. Nah, memang sih si anak ini menjadi berhenti nangis, namun tanpa sengaja kita mengajarkan anak
untuk selalu benar. Padahal memang anak kita yang salah karena berlari-lari dan tidak hati-hati. Yang kedua, tanpa sadar kita mengajarkan kebohongan pada anak. Contoh hal kecilnya, jika anak kita nangis, lalu untuk mengalihkan perhatian si anak, maka kita akan bilang, "Cep, cep, cep, jangan nangis. Coba lihat di atas, ada cicak." Padahal memang tiada cicak. Kita hanya ingin mengalihkan perhatian si anak agar tidak nangis. Padahal tanpa sadar kita mengajarkan kepada anak mulai dari hal yang terkecil. Mungkin solusinya kita bisa ganti kata-kata kita menjadi, "Coba yuk kita cari cicak. Mana ya cicak?" Karena memang cicaknya tidak ada. Bukan berkata di sana ada cicak. Yang ketiga, sering menakut-nakuti. Nah, sering nih kita lakuin. Jika anak menangis, maka kita akan bilang, Jangan nangis, nanti ditangkap Pak Polisi loh. Jangan nangis, nanti disuntik Bu Dokter loh. Jangan nangis, nanti ada badut loh. memang anak akan berhenti nangis, namun akan berdampak trauma pada si anak. Semisal, jika bertemu badut, maka anak sampai besar bisa akan takut dengan. Jika bertemu dokter ataupun polisi, dia akan berpikiran negatif. Karena itulah yang ditanamkan dari kecil. Sama halnya ketika anak ke rumah sakit, maka dia akan nangis ketika bertemu dengan dokter. Karena itulah yang ditanamkan oleh ibunya sejak kecil. Nah, jadi stop untuk menakuti anak-anak ya. Yang keempat, menuruti kemauan anak. Nah, seringkali semisal ada tukang jualan es krim ataupun mainan, maka anak akan mengeluarkan senjata ampuhnya, yaitu air mata dengan tangisan. Bahkan jika dilarang akan menjadi-jadi tantrum. Kita sebagai orang tua seharusnya memberikan pengertian. Bukan artinya kita pelit kepada anak, namun cara kita yang salah karena anak itu berpola. Jika di kemudian hari ada tukang es krim ataupun tempat ataupun tukang mainan, maka anak kita akan mengikuti pola yang awal, yaitu menangis. Jika dilarang maka akan tantrum lagi dan kemudian pasti akan dibelikan atau dituruti dari kemauan si anak tersebut. Nah, dari situ anak akan menggampangkan sesuatu. Jika ada yang ia inginkan, maka dia tidak akan berusaha, melainkan terus bergantung dan mengandalkan orang. Ayo, dari 1 sampai 4, kira-kira mana nih yang sering dilakuin oleh kita? Dan semoga itu tidak terulang lagi ya. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang mengapa sih anak perlu diasuh dan dibimbing. Semoga kita sebagai calon ayah dan ibu bisa mempersiapkan diri untuk bisa mengasuh anak dengan baik, ataupun untuk yang sudah menjadi ayah dan ibu bisa langsung dipraktekkan kepada anaknya. Jika ada tambahan, boleh banget ya untuk tulis di kolom komentar. Ke Bekasi beli minyak, ke Cikarang beli pohon dan ikan. Terima kasih sudah menyimak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.